warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil akhirah wa asra bihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa shalla bihil anbiya wal mursalina fa yuqaddamu yakunu imaman alaihim liyu'lam annahu bidzalika al-maqami ahra thumma raqa ila as-samawati al-ula wa ila mustawa dhahara fi sarif al-aklam fa'adim bidzalika fakhra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi al-bala'i wal waba'i wal marad wal alam. Jismuhu mutahharun mu'attar munawwar man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam. Syamsid duha badril duja nuril huda misbahid dulam Abil Qasim sayyidil qawnaini wa ashrafil thaqalain Abil Qasim sayyidil arabi wal ajam nabiyil haramain mahbubun darbil masyriqaini wal maghribain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babbi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidal mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharra ala marra amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib dan khususnya Al-Habib Ali As-Sagaf, para asatid, para dewan guru Pondok Pesantren Al-Hidayah dan Ketua Pesantren Al-Ustaz Salahuddin Arif Mawardi dan semua jajaran daripada asatid dan asatidah yang kami muliakan, pengurus yayasan yang kami muliakan, dan seluruh santri dan santriwati yang mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita siang ini berkumpul dalam peringatan Isra dan Mi'raj. Sungguh tiada kejadian yang lebih afdal, yang lebih mulia, lebih agung, lebih istimewa bagi Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW selain peristiwa Isra dan Mi'raj. Bin nisbah atau dihubungkan dengan beliau sendiri. Sedangkan kita umatnya mungkin peristiwa yang paling afdal, peringatan yang paling mulia adalah peringatan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ya, karena dengan peringatan maulid tersebut awal daripada kelahiran Nabi Muhammad, kita mendapatkan semua kemuliaan. Akan tetapi Isra dan Mi'raj ini adalah kemuliaan yang dikhususkan bagi Rasulullah SAW. Al-Habib Ali Habsyi mengatakan dalam maulidnya, wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu bi asyrafar rasul, daripada kemuliaan yang dikhususkan bagi asyrafar rasul, yaitu bagi rasul yang termulia terbaik, adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Hanya khusus bagi Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang nabi, seorang rasul, tidak ada malaikat sekalipun, malaikat Jibril pun diberikan Isra dan Mi'raj, yaitu berjumpaan, pertemuan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau dikatakan Jibril menyertai Nabi Muhammad, ya, akan tetapi beliau tidak sampai berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Nabi Muhammad diminta oleh malaikat Jibril untuk maju, dan Nabi Muhammad mengatakan, ayatul sahibun sahibahu,
Apakah seorang teman meninggalkan temannya? Engkau menyertai aku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit, kemudian di tempat seperti ini engkau tinggalkan aku. Ya, malaikat Jibril mengatakan, "Ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Ittaqaddamtu ihtaraqtu wa in taqaddamta ihtaraqta." Wahai Muhammad, sesungguhnya kita ini memiliki kedudukan masing-masing. Jika aku maju maka aku akan terbakar. Jika engkau maju maka engkau akan bisa menembus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kekhususan hanya bagi Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai umatnya, kita akan melihat, akan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan dalam ayat, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat nantinya wajah-wajah penghuni surga itu akan cerah, akan berseri-seri, akan memancarkan cahaya. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka akan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kenikmatan surga yang paling tinggi, yang paling istimewa, yang tidak ada duanya adalah ru'yatullah, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, lilladzina ahsanul husna waziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi mereka al-husna, yaitu surga, waziyadah, dan ada tambahannya lagi, ada lebihannya, ada bonusnya. Apakah bonus tersebut? Az-ziyadah dikatakan adalah ru'yatullah, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW telah menjanjikan hal tersebut. Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Bulan bisa kita saksikan, bisa kita lihat, begitu pula nantinya para penghuni surga akan melihat, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu, ya, surga itu tingkatannya ditentukan dengan seberapa banyak orang tersebut melihat, memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling tinggi adalah orang-orang yang selalu di sisi Allah. Setiap saatnya mereka syuhud, mereka selalu memandang, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara mereka yang lebih rendah lagi adalah yang melihat sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Kemudian di antara mereka ada yang melihat dalam 1 minggu 2 kali, ya, dalam hari Senin dan hari Kamis. Di antara mereka ada yang melihat seminggu sekali, di hari Jumat saja. Di antara mereka yang lebih rendah lagi, mereka melihat yang lebih kurang daripada hal tersebut. Karena itu tingkatan surga itu dibagi menurut seberapa banyaknya mereka memandang, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat ini tidak diberikan kepada satu orang pun, hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad itu sudah mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi sebelum beliau wafat. Ketika beliau masih ada di dunia ini, sudah mendapatkan kenikmatan tertinggi di dalam surga, yaitu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah meminta hal tersebut sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa
pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkanlah zatmu kepada aku sehingga aku bisa anzur ilaik, sehingga aku bisa melihat kepada engkau. Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan melihat, ya, itu suatu yang niscaya, sesuatu yang bisa, yang memungkinkan. Karena kalau tidak bisa dilihat, tidak mungkin Nabi Musa memintanya. Bisa, akan tetapi itu tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa minta, tapi tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa diberikan pemahaman dengan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, innaka lan tarani walakin indur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Engkau tidak akan bisa melihat aku, wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihat aku. Memang ini dikhususkan untuk Nabi Muhammad. Dan Nabi Musa tidak diberi, engkau tidak akan bisa melihat aku. Artinya di atas dunia ini tidak akan aku berikan kepada siapapun kecuali kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Engkau tidak akan bisa melihat aku, akan tetapi lihatlah kepada gunung. Gunung tersebut jika dia tetap di tempatnya, ya, maka engkau akan bisa melihat aku. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertajalli, menampakkan sedikit, ya, daripada pantulan cahaya Allah yang bisa mendengar daripada firman Allah secara langsung, tanpa perantara malaikat Jibril. Nabi Musa kalau mau mendengarkan firman Allah, dia naik ke atas bukit Tur, ke atas gunung Tur. Ya, Nabi Musa alaihissalam kalau ingin mendengar firman Allah naik ke gunung Tur, tapi disuruh melepas sandalnya. Ya Musa innaka bil ya Musa ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaslah sandalmu, copotlah sandalmu, karena engkau berada di satu bukit yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh lepas sandalnya. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW ya berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau dengan ruh, dengan jasadnya, bahkan dengan seluruh yang menempel di dalam diri Nabi Muhammad SAW, ya, bahkan dengan terompa, dengan sandal yang beliau pakai, ya, berjumpa di atas aras, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ucapan satupun untuk melepas sandalnya, mencopot sandalnya. Ya, karena itu ulama kita Sayyidina Yusuf An-Nabhani sudah mengatakan dalam sebuah syairnya, ya, wa na'lu Muhammadin ala jami'il qaumi alat fa jami'u khalqi tahta dhilli ni'alihi laqad nudiya Musa ikhla ladat turi wa ahmadu ala al-asi lam yu'mar bi khalqi ni'alihi. Ya, di atas semua makhluk sandal Nabi Muhammad SAW itu tinggi berada, ya, dan semua makhluk ada di bawah naungan daripada sandalnya beliau. Ya, Nabi Musa di atas gunung Tur, ya, diperintahkan untuk melepas sandalnya, sedangkan Nabi Muhammad di atas ars di hadapan Allah tidak diperintahkan untuk melepas sandalnya. Ya, begitu mulianya Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga sandalnya pun menjadi mulia. Sandalnya pernah ada di atas seluruh makhluk, di atas seluruh manusia, di atas seluruh alam, di atasnya para malaikat, di atasnya lapisan langit pertama, kedua, dan seterusnya. Di atas semua itu, dan semuanya ada di bawah naungan
daripada sandal Rasulullah SAW. Karena itu sampai kita gambar-gambarnya diabadikan, ya, gambar terompa daripada Nabi Muhammad SAW, ya, sampai dijahit di atas kopiah, ya, bentuk daripada sandalnya, bentuk sandalnya, ya, bentuk daripada sandal Rasulullah SAW. Ya, karena itu kita sebagai umatnya pastilah memiliki kemuliaan, keistimewaan karena terhubung dengan Rasulullah SAW. Kita adalah umatnya, yang mana pada malam Isra dan Mi'raj seluruh nabi, seluruh rasul mereka berkumpul di Masjidil Aqsa. Ya, kemudian semua nabi, semua rasul mengungkapkan keistimewaan, mengungkapkan fadilah masing-masing yang dia miliki. Akan tetapi ketika mereka sholat, maka yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjadi imam untuk seluruh nabi, seluruh rasul yang ada, dan mereka menjadi makmum semuanya. Maka bagi kita umatnya, ya, imam kita, nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kita ikuti semua yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, karena beliaulah imam kita. Bagaimana kita tidak mau mengikuti beliau, sedangkan para nabi dan rasul semuanya mengikuti Nabi Muhammad SAW? Ya, bagaimana kita mau menukar Nabi Muhammad, ya, dengan ajaran-ajaran, dengan aturan-aturan, dengan gaya hidup, ya, dengan pedoman-pedoman selain daripada Nabi Muhammad SAW? Jangan sampai kita tukar, ya, daripada semua yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita buang, kita singkirkan, kita ganti dengan pedoman orang-orang di luar Islam, dengan pedoman orang-orang kafir, dengan gaya hidupnya orang-orang yang tidak beriman. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Beliau imam kita. Bagaimana kita bisa menyia-nyiakan untuk mengikuti beliau, untuk berada di belakang beliau? Beliau imam kita dan kita makmum, kita mengikuti kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan, lau kana Musa wa Haruna hayyaini ma wasi'ahuma illa tibai. Nabi Muhammad mengatakan, seandainya Musa dan Harun keduanya hidup, maka tidak ada lain kecuali keduanya tersebut akan mengikuti aku, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mengikuti syariat Nabi Muhammad, mengikuti semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu Isra dan Mi'raj ini menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada lain bagi kita sebagai umatnya kecuali mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, dan semuanya dikuasai, diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang menguasai, Allah yang memindahkan, yang mengisrakan. Ya, karena itu dibacakan dalam ayat Subhanalladzi asra. Allah lah yang menggerakkan, mengisrakan Nabi Muhammad SAW. Tidak akan bisa siapapun manusia, ya, teknologi yang sehebat apapun tidak akan bisa memperjalankan seseorang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke atas langit pertama dan seterusnya Sidratul Muntaha, melampaui arsy, melampaui kursi. Teknologi siapapun tidak akan bisa melakukan itu. Semua itu adalah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apapun, daripada teknologi semaju apapun, sehebat apapun, semuanya tunduk di bawah daripada kuasa dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuan daripada Isra tersebut, linuriyahu min ayatina. Allah yang ingin menampakkan, ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang diperlihatkan? Manusia yang paling agung, Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad yang memiliki tanda-tanda yang begitu besar? Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tanda yang paling agung, tanda yang paling besar. Ya, jika Allah mengatakan linuriyahu min ayatina, menampakkan tanda-tanda keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada tanda yang lebih besar, lebih agung daripada tanda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah menampakkan, memperlihatkan daripada diantaranya kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa adab, peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan daripada orang-orang yang diadab nantinya, melihat daripada akibat orang-orang yang berzina, orang-orang yang mengambil amanat terlalu besar, kemudian orang-orang yang khutbahul fitnah, yang berkhutbah tapi memfitnah orang lain, kemudian akibat daripada omongan-omongan, gunjingan-gunjingan, melihat peristiwa akibat daripada riba, akibat daripada merampok. Dan juga Nabi Muhammad SAW diperlihatkan kepada beliau tentang akibat-akibat daripada amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh, daripada peristiwa orang-orang, akibat peristiwa daripada orang-orang yang jihad fisabilillah, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang selalu ahli dzikir, ya, dan semua itu diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu peringatan maupun kabar gembira, ya, dan semua itu adalah yakin, semua itu adalah benar, ya, daripada penampakan yang ditampakkan kepada Nabi Muhammad, ya, daripada keadaan orang-orang yang mendapat nikmat atau orang-orang yang mendapatkan adab, itu adalah khobar yang sahih, kabar yang benar, yang yakin, dan kita semuanya pasti akan menuju ke sana. Kita semuanya akan menuju sana. Itu peristiwa-peristiwa yang gambaran tersebut, ya, kita akan menghadap ke tempat tersebut. Kita akan menghadapi tempat tersebut dalam satu hari nantinya. Saat tersebut, ya, maka kita ambillah pelajaran dari itu semuanya, ya, dan kisah ini sungguh panjang, ya. Rasulullah SAW melihat itu semuanya untuk disampaikan kepada kita, kepada umat semuanya, agar kita bisa meraih daripada kabar-kabar gembira tersebut, dan kita bisa mewaspadai, bisa menjauhi daripada gambaran-gambaran adab yang telah dilihat oleh Rasulullah SAW. Itu kabar yang paling benar, kabar yang paling yakin, yang paling sahih, yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kabar-kabar lainnya itu tidak benar, itu tidak pasti. Ya, jangan sampai kita terbuai, jangan sampai kita tertipu dengan kabar-kabar lainnya. Ya, kabar-kabar tentang masalah-masalah sehari-hari, ya, tentang ekonomi, tentang bintang film ini, bintang film itu,
tentang siapa yang akan jadi pemimpin, siapa yang akan naik, siapa yang akan turun, tentang politik, tentang semua masalah-masalah yang kita setiap hari kita hadapi, atau setiap hari yang kita lihat atau yang kita dengar, ya itu semua tidak ada kepastiannya. Tapi kabar yang diberitakan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Isra dan Mi'raj itu semuanya benar, semuanya ada, dan kita akan menuju ke sana. Hari demi hari pasti kita akan menuju ke sana, dan kita akan menyaksikan ya bagaimana hasil daripada amalan-amalan kita, baik dan buruknya, semuanya telah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ya karena itu ambillah peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ya jadikan suatu pelajaran bagi kita semuanya, ya untuk mengevaluasi, ya untuk mawas diri, untuk kita periksa daripada amalan-amalan kita semuanya, ya sehingga tidak keluar daripada bulan Rajab, ya kecuali kita telah mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada kisah Isra dan Mi'raj. Ya, dan yang paling utama daripada itu semuanya, bahwasanya Isra dan Mi'raj ini adalah memberikan pelajaran kepada kita semuanya tentang kewajiban sholat. Ya, wajibnya sholat diterima langsung oleh Rasulullah SAW, tidak seperti hal yang lainnya, tidak seperti rukun iman, rukun Islam yang lainnya, ya daripada puasa, zakat, haji, ya semuanya lewat malaikat Jibril. Akan tetapi ini satu-satunya rukun Islam yang langsung diberikan, diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kita perhatikan sholat kita terutama akan datang di bulan depan ini, bulan Ramadan, bulan saatnya kita menunaikan sholat tarawih. Ya perhatikan sholat tarawih, ya perhatikan sholat tarawih, jangan sampai kita tinggalkan, ya karena kehidupan ruh